Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Topik pembahasan sesi ini adalah pembiayaan pelayanan kesehatan. Jika kita berpikir sederhana, pembiayaan suatu pelayanan kesehatan tentulah orang yang memakai fasilitas kesehatan tersebut. Jika seseorang sakit lalu berobat, maka biaya dokter dan obat yang harus dibayar oleh pasien tersebut. Memang semestinya sesederhana itu. Akan tetapi pada kenyataannya ada banyak sekali tantangan yang mengakibatkan hal ini tidak dapat dilaksanakan. Harga pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu semakin mahal karena banyak hal, seperti evolusi penyakit, teknologi yang lebih efektif, biaya untuk penelitian, infrastruktur daerah terpencil, ekonomi yang turun naik, dan sebagainya. Bagi sebagian pasien, biaya tersebut sudah semakin tidak terkejar. Bagi keluarga yang harus membayar sendiri biaya kesehatan yang mahal, mereka harus mengambil berbagai langkah untuk memulihkan diri karena besarnya biaya tersebut. Strategi-strategi mengatasi biaya kesehatan merupakan indikator dari kesulitan keuangan sebuah keluarga. Langkah-langkah yang mungkin ditempuh untuk mengatasi biaya kesehatan antara lain sebagai berikut. Pertama, menggunakan tabungan. Jika pasien memiliki tabungan, maka kemungkinan besar pembongkaran tabungan adalah pilihan pertama. Karena tabungan biasanya berfungsi untuk jaga-jaga atas adanya kebutuhan mendadak. Yang kedua, meminjam uang. Bagi yang tidak punya tabungan, mereka menutupi biaya kesehatan dengan meminjam. Meminjam dapat dilakukan secara non-formal dengan keluarga atau orang dekat, atau dengan meminjam pada jasa keuangan seperti koperasi, multifinance, atau bank. Yang ketiga adalah menjual aset. Alternatif lain yang diambil oleh orang untuk menjual aset seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Yang keempat, menghemat pengeluaran. Keluarga dan pasien dapat menghemat pengeluaran dan hidup sederhana untuk membayar biaya pengobatan atau untuk membayar pinjaman. Yang kelima, bekerja lebih keras. Sebagian orang akan bekerja lebih keras dari sebelumnya jika memungkinkan untuk menutupi biaya kesehatan yang sudah dikeluarkan. Studi pada 5 strategi yang disebutkan tadi, yaitu tabungan, pinjaman, penjualan, penghematan, dan kerja keras, menunjukkan kalau strategi pinjaman adalah strategi yang paling baik bagi masyarakat miskin dengan tingkat pulih 60% 4 tahun setelah pengeluaran pertama. Tingkat pulih dalam hal ini adalah kembalinya kondisi keuangan rumah tangga seperti sedia kala saat belum mengalami sakit yang menuntut pengeluaran tersebut. Jika bunganya rasional, cicilan dapat meringankan beban bagi keluarga ketimbang harus membayar sekaligus dalam jumlah besar. Strategi yang paling buruk adalah penjualan aset karena menghasilkan tingkat pulih 23,1%. Artinya, kurang dari 1/4 orang yang membiayai pembiayaan pengobatan dengan uang sendiri dari hasil penjualan aset dapat kembali memiliki uang yang setara dengan aset tersebut dalam 4 tahun kemudian. Tidak heran jika sedikit orang yang memilih strategi ini.
untuk membiayai pengobatannya. Walaupun strategi meminjam adalah yang paling optimal, kebanyakan orang akan memilih strategi menarik tabungan, yaitu sebesar 93,2%. Dan atau menghemat pengeluaran, juga sama 93,2%. Kedua strategi ini suboptimal karena masing-masing hanya memberikan tingkat kepulihan 33,8 dan 25,3%. Strategi bekerja lebih keras memiliki kemungkinan hampir separuh untuk pulih, yaitu 48,7%. Jika pembiayaan sendiri secara langsung ini terus berlangsung, masyarakat akan semakin miskin dan pelayanan kesehatan pun juga tidak akan mendapatkan keuntungan dan bahkan tidak dapat beroperasi. Hal ini secara umum menggambarkan bahwa pembayaran langsung dari tangan pasien yang diistilahkan sebagai out of pocket payment adalah pembiayaan kesehatan yang buruk. Cara lain tentu perlu diambil untuk membiayai pelayanan kesehatan selain menggunakan pengeluaran out of pocket. Jika kita kembali melihat strategi-strategi di atas, strategi optimal adalah strategi pinjaman. Strategi pinjaman sebenarnya strategi yang tidak benar-benar mengeluarkan uang sendiri dari pasien pada saat pemberian pelayanan. Pasien hanya mengeluarkannya setelah jangka waktu tertentu secara bertahap. Artinya ada pihak ketiga yang memberikan biaya talangan untuk mengubah peristiwa pembiayaan pelayanan kesehatan dari peristiwa mendadak yang katastrofik secara finansial menjadi sebuah beban yang perlahan dan kecil. Terdapat banyak variasi pembiayaan kesehatan oleh pihak ketiga. Berbagai bentuk pembiayaan ini antara lain perpajakan, kontribusi asuransi kesehatan sosial, dan premium asuransi kesehatan swasta. Pertama, perpajakan. Perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, pajak dapat bersifat regresif, walaupun ini berat untuk masyarakat miskin, dan juga progresif, walaupun hal ini berat untuk masyarakat kaya. Pajak tidak langsung seperti VAT, Value Added Tax, atau PPN, pajak pertambahan nilai, biasanya regresif, sementara pajak langsung biasanya progresif. Yang kedua adalah kontribusi asuransi kesehatan sosial. Ini adalah asuransi kesehatan wajib yang dibebankan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat. Kontribusi ini biasanya regresif sehingga perlu diganti menjadi progresif. Negara yang berhasil mendorong kesetaraan akan memiliki asuransi kesehatan sosial yang bersifat progresif. Yang ketiga adalah premium asuransi kesehatan swasta. Ini adalah asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh pihak swasta. Asuransi swasta biasanya bersifat regresif. Universal Health Coverage atau UHC. UHC adalah program pemerintah di suatu negara untuk menjadikan dirinya sebagai saluran penengah bagi pembiayaan kesehatan warganya, sekaligus memberikan akses pada masyarakat tanpa melihat status keuangan, sosial, atau tempat tinggal pada layanan-layanan kesehatan. UHC merupakan komponen utama dari usaha global untuk memerangi kemiskinan dan telah tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Hal ini semakin urgent mengingat hingga tahun 2007 auto pocket merupakan komponen pengeluaran yang melebihi 50% dari total pembiayaan pelayanan kesehatan di 33 negara miskin di dunia. UHC bertujuan agar semua orang mampu mengakses pelayanan kesehatan
yang mereka perlukan tanpa harus merisikokan kemampuan keuangannya atau mereduksi kemampuan pulihnya. Karenanya UHC memang lebih bias ke masyarakat miskin ketimbang ke pemangku kepentingan lain dalam bidang kesehatan. Jika dikonsepsikan secara teoritis, pembiayaan pelayanan kesehatan mengikuti 3 tahapan. Pertama, pengumpulan pendapatan atau revenue collection, yaitu pengambilan dana baik secara langsung dari individu yang mencari pelayanan kesehatan atau secara tidak langsung melalui pemerintah atau donor. Yang kedua, pengelolaan dana atau fund pooling, yaitu pengumpulan dana yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan dari sebuah populasi sehingga kontributor-kontributor terdapat bagi risiko. Yang ketiga adalah pembelanjaan atau purchasing, yaitu proses mengalokasikan dana pada penyedia pelayanan kesehatan. Proses pembiayaan ditandingkan dengan proses penyediaan atau provision, yaitu penyediaan pelayanan kesehatan oleh penyedia pelayanan kesehatan baik secara personal maupun non-personal. Sistem ini kemudian didukung oleh 2 aktivitas, yaitu pertama stewardship, yaitu penata layanan yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk pasien dan penyedia pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, resource generation, yaitu penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam relasi antara pasien dan penyedia pelayanan kesehatan. Sebagai bahan diskusi sesi ini, berikan argumen Anda manakah alternatif pembiayaan oleh pihak ketiga yang cocok digunakan untuk Indonesia. Berikan jawaban Anda pada link e-learning yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar. Saya tutup sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.